Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, saya Ica Asifa kembali menyapa Anda di program acara Bilik Santri yang pasti akan memberikan edukasi dan pengertian juga sekaligus informasi kepada Anda semuanya pemirsa yang ada di rumah. Dan kali ini saya sudah berada bersama Bapak Haji Sudiono SEMM sebagai Ketua Tim PDMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Neng Ica. Ya, oke. Kemudian ada juga Gus Imam Mutakin AM sebagai Pokja, Ketua Pokja PDF Jatim. Bapak Imam Mustaqim begitu? Imam Mustaqim. Imam Mustaqim. Biasanya disebut dengan Imam Kabir begitu ya? Ya, betul. Luar biasa. Berarti itu ada rentetan ceritanya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan banyak kupas tentang mengenal lembaga pendidikan formal pada pondok pesantren. Yang pastinya barangkali ini bisa menjadi satu knowledge luar biasa buat Anda yang ada di rumah. Sebetulnya ternyata ada begitu pendidikan formal yang ada di pesantren Bapak ya. Baik, sementara perhatian pemerintah atas pendidikan formal pesantren seperti apa nih Pak Adi? Ya Neng Ica, pemerintah ini begitu luar biasa sekarang ini. Begitu luar biasanya karena pemerintah perhatian kepada pesantren itu betul-betul luar biasa. Yang pertama munculnya undang-undang pesantren itu sangat luar biasa karena sejak era inilah undang-undang pesantren disahkan oleh negara, oleh pemerintah. Dan yang lebih hebat lagi, pemerintah itu sekarang betul-betul memperhatikan bagaimana santri ketika mondok di pesantren itu bagaimana legalitasnya. Oh iya. Pemerintah sampai berarti sudah diatur sedemikian rupa. Betul nih Ica, betul nih Ica. Berarti pemerintah sekarang berpikir endingnya nanti masa depan santri ke depan setelah mondok pesantren itu bagaimana? Itu sudah diperhatikan oleh pemerintah. Jadi masyarakat sekarang jangan khawatir. Pesantren-pesantren kita itu begitu luar biasanya atas kebijakan-kebijakan dari pemerintah, atas kebijakan-kebijakan dari pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Itu begitu luar biasanya. Apalagi nanti ditunjang dengan pokja-pokja yang ada. Keren itu berarti pokja ya. PDF, pokja SPM dan lain sebagainya.
Artinya sebagai yang bekal nih dari pemirsa yang ada di rumah, apa saja sih sebetulnya lembaga formal yang ada di pesantren itu, Bapak? Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa pondok pesantren, lembaga formalnya ada beberapa. Yang pertama itu pendidikan dinia formal. Ini masyarakat harus betul-betul tahu bahwa pesantren ada yang namanya pendidikan dinia formal. Itu betul-betul formal. Betul-betul formal. Dan santri nanti akan dibekali dengan ijazah. Dan berarti ini ada ujiannya banyak, juga, ada ujiannya ada juga, ya? ada munakosahnya. Bahkan PDF itu Neng Ica, itu ada ujian negara yang namanya Imtihan Watoni. Kalau dulu namanya ujian nasional. Lah PDF ini masih menjaga bagaimana ujian nasional tetap diterapkan pada PDF. Karena apa? Karena negara harus betul-betul tahu standarisasi lulusan dari santri-santri PDF. Seperti ini apa? Betul harus begitu standarisasi. Ya? Maka tetap harus menjaga ujian nasional yang disebut Imtihan Watoni. Ini bicara tentang PDF dan SPM, begitu ya, yang ada di Jawa Timur. Ini perkembangannya seperti apa, Pak? Sambutan masyarakat begitu luar biasa. Setelah dibuka Undang-Undang Pesantren Nomor 18 itu, sambutan pesantren begitu luar biasanya. Sekarang saja perkembangan PDF di Jawa Timur sudah ada 41 lembaga itu yang menyebar di beberapa kabupaten kota. Yang satuan pendidikan muadalah di Jawa Timur saja sudah 79. Ini masih beberapa tahun setelah Undang-Undang Pesantren disahkan, sudah begitu banyaknya. Ini insya Allah ke depan semakin disambut semakin meriah oleh pengasuh-pengasuh pondok pesantren ini nanti ke begitu depan. Ya, karena memang layak untuk bisa dikembangkan. Sangat layak sekali, dan ini mungkin harapan dari masyarakat. Mungkin harapan dari masyarakat sejak lama ini. Dan ini insya Allah kebijakan pemerintah yang seperti ini insya Allah membuat gembira lah orang tua dan orang tua tidak bingung lagi, oh ternyata ketika dipondokkan di pesantren sudah ada bekal-bekal formal yang diberikan. Baik, kita coba beralih kepada Pak Imam. Pak Imam sebagai Pokja nih ya, Pokja PDF. Nah ini bagaimana Bapak perkembangan organisasi Pokja PDF saat ini? Alhamdulillah, yang namanya Pokja dulu itu diawali dengan Pokja nasional dulu. Kebetulan saya dulu yang pertama ya, sebagai Ketua Pokja Nasional. Setelah masa jabatan habis, saya kepingin memperkuat PDF di Jawa Timur. Jadi kalau perkembangan PDF di Jawa Timur itu ya, kalau dihitung tahun 2015 itu baru 3. Sebagai rintisan itu ada 3 pesantren penyelenggara yang sebagai rintisan. Saat ini di Jawa Timur sudah ada kurang lebih 29 penyelenggara. Tetapi kalau itu penyelenggara maksudnya pesantren. Tapi kalau lembaganya sendiri sebagaimana yang disampaikan Pak Sudiono tadi ada 41 gitu ya. Jadi ada pesantren itu yang menyelenggarakan 2 satuan pendidikan, tingkat wusta dan tingkat ulia gitu. Berjenjang juga ternyata berjenjang, ya. Berjenjang. Yang uniknya pendidikan dinia formal ini memang lahir dari keinginan pesantren, bukan dari top up gitu, enggak. Memang ingin untuk mengembangkan di dunia formal dalam pesantren. Benar-benar. Jadi saling menutupi gitu ya. Jadi artinya di sini pesantren juga kepengen bahwasanya lembaganya itu diakui lah, terus ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan undang-undang itu tadi. Berarti memang betul mengeksis diri. Jadi betul. Pesantren itu pemirsa ketika kita melihat barangkali saja itu ngajinya udah diprediksi nih ya kan, bangun sekian misalkan ada schedule-schedule-nya begitu. Tetapi ternyata di dalam pesantren sendiri ada yang namanya pendidikan formal dan itu keren luar biasa. Bagaimana kelanjutannya dan kenapa ini mesti ada? Programnya bagaimana? Sesaat lagi kami akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiono, Ketua Tim PDMA Bidang PD Pontren Jawa Timur, mengucapkan selamat kepada Mimbar TV yang selama ini sudah berkontribusi banyak dalam menyebarkan informasi yang positif. Program unggulan Kementerian Agama adalah transformasi digital. Maka keberadaan Mimbar TV sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat dibutuhkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Maka saya tetap mensupport agar Mimbar TV semakin maju dan semakin unggul dalam menyampaikan informasi-informasi ke depan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Mimbar TV. Semoga semakin maju dan semakin unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar TV masih bersama Anda pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, dan kita masih juga akan berbincang-bincang tentang seputar PDF dan SPM yang begitu luar biasa, yang ternyata ini menjadi sebuah manuver, kalau bisa saya katakan, inovasi tersendiri dari pesantren. Dan kira-kira Pak Adi, ini dampak positif bagi santri apa kira-kira? Dampak positif memang banyak sekali. Terutama yang pertama itu bagi masyarakat. Yeah. Orang tua santri itu begitu luar biasa ketika menyambut PDF dan SPM ini. Yeah. Yang pertama itu orang tua tidak bingung lagi cara mendidik anaknya. Kemudian yang kedua, orang tua itu sudah punya pilihan. Di lembaga formal seperti apa anak saya nanti akan untuk kita bisa diposisikan begitu. Betul. Ya. Dan ternyata salah satu pilihannya adalah pendidikan dunia formal dan satuan pendidikan mu'adalah. Itu sangat penting sekali. Dampak yang paling harus kita perhatikan adalah dampak kepada santri. Santri ini masa depan harus kita pikirkan. Nanti progresnya mereka, outputnya seperti apa? Progres ke depannya nanti seperti apa. Kemudian nanti bagaimana cara penanganan ketika pembelajaran dan sebagainya. Yang pertama adalah dampak positif bagi santri. Yang pertama adalah mereka sudah dalam jalur-jalur formal. Yeah. Kita beri keleluasaan untuk konsentrasi ngaji. Dan perlu diketahui bahwa PDF dan SPM itu adalah pendidikan formal jalur di pondok pesantren. Jadi kekhasannya adalah kekhasan pesantren. Lain dengan pendidikan formal lain, bahwa ini adalah harus berciri khas pesantren. PDF itu adalah pendidikan dunia formal, berciri khas pesantren. Tentunya harus berciri khas. Yang pertama kalau salafiyah adalah harus mengkaji kitab-kitab kuning. Berarti itu wajib. Materi dan kurikulumnya ada di dalamnya, wajib ada. Ya? Yang kedua SPM. SPM ini memang ada dua pilihan. Yang pertama mereka bisa memilih salaf, tentunya berpegang pada kitab-kitab kuning. Yang kedua ada SPM yang dengan model dirasa Islamiyah. Nek bahasa gaulnya atau pondok pesantren modern lah. Yang sekarang itu sudah menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan pendidikan kekinian. Itu namanya pendidikan modern atau dirasa Islamiyah. Yang lebih dikenal adalah mu'alimin. Di SPM ada dua pilihan. Yang pertama itu salafiyah, murni kitab-kitab kuning. Yang kedua adalah mu'alimin, atau modern lah. Orang biasa menyebut adalah modern. Nah, dampak kepada santri adalah mereka semakin mempunyai pilihan-pilihan itu. Banyak varian yang bisa dikonsumsi pendidikannya. Tetap berciri khas pesantren, tapi pilihan-pilihan di dalamnya semakin banyak. Dampak positif yang lain bagi santri adalah mereka tidak usah khawatir lagi karena PDF, SPM itu sudah diakui negara sebagai pendidikan formal. Maka ketika mereka mutasi misalkan, maka mereka bisa diterima di pendidikan formal lain, baik di pendidikan nasional, SMP, SMA, itu sudah MTS, setara begitu ya? Alia. Tidak lagi setara, memang sudah berjalan bersama, sudah berjalan bersama. Karena memang linknya kalau pesantren di sini formal lah, begitu ya. Jadi tidak ada lagi keraguan dalam PDF dan SPM. Itu yang pertama. Ada kepastian hukum. Legalitas ketika santri itu menempuh pendidikan di PDF dan SPM. Ada kepastian hukum. Mulai dari NISN-nya, mulai dari pendidikannya di dalamnya, mulai dari kurikulumnya dan lain sebagainya, mulai dari guru-gurunya dan lain sebagainya. Itu semua sudah kita standarisasikan. Mengapa kita standarisasikan? Karena PDF, SPM adalah jalur formalnya pesantren.
Maka semuanya harus berjalan dalam standarisasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dampaknya adalah bahwa ke depan ketika santri itu lulus, negara menjamin legalitas santri itu berupa ijazah. Berupa ijazah. Jadi orang tua sudah tidak khawatir lagi. Oh, ternyata anak saya mondok saja. Mondok saja. Sudah itu nanti ketika ya, sampai lulus. kemana-mana udah. Betul. Itu nanti ijazahnya bisa dibuat apapun. Dibuat kuliah, oke. Dibuat misalkan kerja, oke. Karena kepastian hukumnya adalah mereka bisa. Ijazahnya bisa dibuat apapun, seperti lembaga formal. Soalnya biasanya orang tua kan khawatir nih Pak, kalau misalkan anak saya keluar dari pesantren, kira-kira dapat diterima nggak sih di tempat kerja? Atau barangkali di tempat kerja mana yang bisa menerima anak-anak lulusan dari pesantren? Barangkali begitu kekhawatiran salah satunya. Bahkan nah, sekarang bahkan sekarang itu ngapunten. Lulusan PDF dan SBM sudah menyebar di universitas-universitas. Bahkan negeri sudah banyak sekali. Di Mahat Ali juga ada. Kemudian yang sekarang lagi heboh-hebohnya itu bahwa PDF dan SBM itu semakin dicari oleh institusi-institusi misalkan polisi, TNI, dan lain sebagainya. Jadi sekarang banyak sekali santri-santri SBM, lulusan yang kuliah SBM itu sudah banyak yang diterima di instansi-instansi itu. Dan bisa jadi suatu saat akan dicari itu ya. Jangankan suatu saat, sekarang saja sudah dicari. Begitu ya. Mana lulusan SBM, mana lulusan PDF itu. Baik. Ini berarti butuh kiat-kiat nih, sepertinya begitu. Saya giliran tanya sama Gus Imam nih. Ini kalau sudah seperti ini Gus gambarannya, ketika sebetulnya kiat memajukan PDF itu bagaimana sih? Saya pikir tidak ada kiat khusus, setidaknya ada dua hal yang harus diperkuat dalam hal ini adalah penguatan kelembagaan dan penguatan organisasi penyelenggara, dalam hal ini PDF itu sendiri. Terkait dengan penguatan kelembagaan, kita tidak bisa berdiri sendiri, tetap kita harus mengikuti apa yang menjadi program dari pemerintah. Karena PDF itu ya itu tadi program yang lahir dari dua keinginan tadi ya, keinginan masyarakat, keinginan pesantren yang terus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini pemerintah juga sudah memberikan afirmasi, terus fasilitasi dan lain sebagainya ya, berupa bantuan dan lain sebagainya. Ya, ada bantuan santri pintar, ada bantuan BOS dan lain sebagainya. Untuk sudah memfasilitasi santri-santrinya tentunya ya. Betul. Ya, termasuk juga ada yang program untuk kuliah di Mesir dan lain sebagainya. Wah, keren, luar biasa. Jadi itu kaitannya dengan penguatan organisasi kami, Pokja PDF, sejujurnya kami secara internal itu ya belum bisa jalan sepenuhnya. Sebab kami sendiri sejujurnya ingin kami katakan bahwasanya pendidikan dia formal ini pada posisi yang ya memang harus dimotivasi. Iya, betul. Dimotivasi, dipantau gitu ya kan. Bahkan setiap saat kami selalu menyampaikan kepada teman-teman penyelenggara harus selalu sosialisasi dan sosialisasi. Momen apapun itu dipakai untuk sosialisasi. Termasuk misalnya kemarin pada waktu imtihan Wantoni begitu ya. Kita anjurkan kepada penyelenggara PDF agar dimanfaatkan benar-benar untuk sosialisasi pendidikan di dunia formal. Sebab sangat naif sekali ya. PDF itu ditangani pesantren, tapi mohon maaf ya, ditangani oleh Kementerian Agama. Di internal Kementerian Agama sendiri belum sempat. Itu ada yang namanya dianggap PDF itu semacam Excel, semacam aplikasi gitu ya. Jadi gitulah. Jadi saya sempat begini di waktu di Madura itu. Ketika tanya kepada seseorang ya pejabat penting ya termasuk pejabat penting di lingkungan Kementerian Agama bagaimana perkembangan PDF di sana, tanya balik kepada saya, loh apa sih PDF itu? Lah ini kan sangat naif, padahal itu termasuk pejabat penting di Kementerian Agama. Jadi tidak ada jalan lain, memang kami selalu bermitra dengan Pak Sudiono untuk selalu sosialisasi dan sosialisasi. Ya, gitu. wah, 3 show. Ya, 3 show gitu. 3 kali show. Ya, betul, ya, berarti paling tidak Mimbar TV ini bisa menjadi salah satu jembatan ya untuk bisa satu tempat untuk bisa mensosialisasi apa sebetulnya PDF dan SPM itu supaya masyarakat bisa lebih mengenal dan lebih paham, oh ternyata di madrasah ataupun di pesantren itu ternyata ada pendidikan formal.
Nah, pemirsa, lantas bagaimana dengan kesiapan guru-gurunya? Output apa yang akan bisa diraih? Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri. Maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenag Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada masih bersama saya Ica Sifa dan kita masih akan membahas tentang apa itu PDF dan SPM. Sebetulnya Bapak, masyarakat mungkin juga masih butuh informasi dan mengenal jauh apa sebetulnya PDF dan SPM. Begini Neng Ica, masyarakat memang perlu tahu dan ini memang kita gembor-gemborkan di sosialisasi kita mulai dari flyer, mulai dari kita mengirim surat, mulai dari kita sosialisasi ke lembaga, ke masyarakat dan lain sebagainya, bahwa PDF dan SPM itu adalah pendidikan pesantren jalur formal. Pendidikan pesantren jalur formal.
Jadi pesantren ada lembaga formal ya. Ini pendidikan dinia formal, yang kedua adalah satuan pendidikan muadalah. Dan begitu juga nanti sebetulnya ada pendidikan tinggi pesantren yang namanya ada lagi yang mau Mahat diformal. Ali itu. Mahat Ali itu. Lah, Di fase yang lebih tinggi lagi betul, ya? ada fase yang lebih tinggi lagi namanya Mahat Ali. Lah, pendidikan dinia formal itu adalah lembaga formalnya dengan standarisasi kurikulum yang sudah disepakati antara pemerintah dan lembaga, begitu juga pengasuh pada lembaga itu. Kurikulum yang diterapkan adalah pendidikan dinia formal ini adalah kurikulum berciri khas pesantren dan juga mewadahi kurikulum nasional atau kurikulum umum. Jadi jangan dibayangkan saja bahwa pendidikan dinia formal dan satuan pendidikan muadalah itu hanya berkecimpung pada dunia pesantren. Tapi santri kita itu tetap kita bekali pendidikan umum, semacam matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam dan lain sebagainya itu ada. Cuma ciri khas pesantren harus ada. Makanya adanya PDF dan SPM itu benar-benar menjaga ciri khasnya pesantren Indonesia. Indonesia tidak mau pesantren tergerus dengan kemajuan. Apalagi didirikannya udah lebih dulu sebelum Indonesia merdeka, begitu ya kan. Luar biasa. Gus Imam mungkin bisa menambahkan keterkaitannya juga dengan program Pokja ini seperti apa? Setidaknya ada beberapa yang ingin kami sampaikan terkait sekedar menambah kemauan nggih. Jadi kurikulum dari PDF itu sederhananya begini. Kitab-kitab yang ada di pesantren itu diakui oleh pemerintah, nah, itu aja. Kalau dulu kan ada diakui oleh pemerintah. Dilegalkan. Kalau di pesantren salaf itu kan basisnya basis kitab gitu ya. Sementara kalau di pesantren modern seperti Gontor dan lain sebagainya, basisnya adalah di Rosatul Ilmiyah, di Rosatul Islamiyah. Nah itu diakui keberadaan oleh pesantren, Kalau dulu kan enggak diakui gitu ya. Sejak lahirnya undang-undang, bahkan mestinya sebelum lahirnya undang-undang itu kalau menilik sejarahnya itu lebih dulu SPM itu yang diakui itu mendapatkan penghargaan SPM, baru setelah itu pendidikan dinia formal. Ini sekedar saya menambahkan juga, sebab saya sendiri juga dulu pelaku SPM gitu ya, ya pelaku SPM, pelaku Satuan Pendidikan Muadalah. Bahkan ya saya juga termasuk tim task force yang menggodok aturan-aturan terkait dengan SPM dan PDF. Gitu. Iya, luar biasa. Nah, keterkaitannya dengan programnya ini Bapak, nanti kelanjutannya program PDF dan SPM seperti apa nanti? Pada dasarnya ini ya, yang agak rancu juga ya. Pada dasarnya kalau mau kita katakan secara jujur, antara PDF dan SPM itu ada kesamaan. Utamanya SPM yang Salafiyah, gitu. Nah itu ada kesamaan. Cuman yang membedakan ada di sini, bahwa kalau di PDF itu yang gampangannya afirmasinya itu pada afirmasi juga pada kurikulumnya, tetapi khusus untuk SPM, kurikulum itu ada sedikit kebebasan. SPM Salafiyah maksudnya, gitu, ada kebebasan. Kalau kita yang di PDF itu benar-benar kurikulum sudah disepakati bersama, sehingga digedok oleh pemerintah, gitu. Tapi untuk SPM yang Salafiyah itu sedikit ada kebebasan, gitu ya. Baik, gitu. Luar biasa. Di segmen terakhir ini pemirsa kita akan coba tanya kembali, Bapak, ini bagaimana dengan gurunya kesiapannya? Karena ini memang PDF dan SPM ini lembaga formal, maka guru-guru harus memenuhi kompetensi standar sebagai guru. Maka kompetensi dasar sebagai guru itu harus kita betul-betul gaungkan bagaimana mereka mengajarnya, bagaimana mereka berhadapan dengan santri, bagaimana cara mengajarnya dan lain sebagainya. Tentunya ada empat kompetensi dasar itu yang harus dimiliki oleh seorang guru, mulai dari kompetensi pedagogi, kepribadian dan lain sebagainya itu. Dan tentunya Mbak Ija gini, karena guru ini formal, maka oleh pemerintah mereka kita akui. Secara administrasi kita akui, bahkan mereka oleh pemerintah ada tunjangan khusus. Yang pertama itu kalau belum sertifikasi, mereka kita berikan difasilitasi untuk bisa bantuan insentif bagi guru-guru PDF dan SPM. Dan bagi guru-guru yang sudah sertifikasi akan kita berikan tunjangan profesi guru. Apakah bisa
guru pesantren ada tunjangan profesi? Ya sangat bisa karena ini lembaga formal. Betul. Di lembaga Ya. formal itu sudah diakui negara, maka Dan status apapun juga gurunya, fasilitas bisa dimanapun diberikan. gurunya, asal mereka statusnya sebagai guru PDF dan SPM dan sudah punya sertifikat guru, maka negara berkewajiban untuk memberikan tunjangan profesi guru itu. Baik, pemirsa, ketika guru-guru PDF dan SPM ini mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari pemerintah, apalagi tadi dengan sertifikasi begitu ya. Nah, mungkin Gus Imam bisa menambahkan sehubungan dengan adanya sertifikasi ini. Alhamdulillah kami walaupun posisi saya sebagai ketua Pokja tapi ngomong sedikit tentang SPM ya. Jadi sertifikasi pendidik itu jauh sebelum undang-undang pesantren dilahirkan itu sudah diberikan kepada guru-guru SPM gitu ya. Satuan Pendidikan adalah lebih tepatnya itu mulai tahun 2007. Tahun 2007 diberikan kepada 100 orang, tahun 2008 ada tambahan 100 orang lagi se-Indonesia tapi itu. Sampai terakhir itu tahun 2011. Setelah itu berhenti. Nah ini kami sedang berjuang ya mati-matian agar program itu dijalan kembali. Di PDF memang ada rancangan itu, tetapi sampai saat ini juga belum terwujud gitu ya. Nah ini kami selalu mendorong kepada pemerintah agar benar-benar tunjangan sertifikat pendidik yang nyata-nyata bahwasanya lembaga kita itu formal itu benar-benar Dan memang itu bisa diberikan begitu ya. Semoga perjuangannya bisa didengarkan dan bisa terwujud. Baik, yang terakhir ini Bapak Sudiono, ini tentang harapan masyarakat tentang adanya PDF dan SPM itu seperti apa? Masyarakat insya Allah dengan adanya PDF dan SPM begitu menyambut gembiranya karena PDF dan SPM itu formasinya, model-modelnya hampir sama dengan pendidikan formal lainnya. Bagaimana tidak sama? Jenjangnya hampir sama. Mulai dari ada ULA, itu SD, MI, kemudian ada WUSTA setingkat SMP, MTS, dan ULIA setingkat SMA ataupun Aliyah. Bahkan nanti ke depan, setelah adanya PDF dan SPM, insya Allah sekarang sudah mulai ada program tingginya pesantren, itu Mahat Ali. Maka di situ insya Allah masyarakat akan menyambut begitu luar biasanya atas keberadaan pendidikan dunia formal dan satuan pendidikan muadalah, karena masyarakat akan bisa memberikan anak-anaknya pendidikan yang baik, berciri khas pesantren, dan tentunya ada legalitas dari pemerintah. Insya Allah santri-santri ke depan PDF dan SPM ini insya Allah akan dibawa kepada santri-santri yang unggul, siap menghadapi zaman. Santri PDF SPM unggul, insya Allah Indonesia menjadi Indonesia yang hebat. Luar biasa. Baik, pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama dengan kedua narasumber kita yang begitu luar biasa, dan kita akhirnya bisa mengkaca benggala bahwasanya pesantren itu ada satu dunia formal yang memang itu bisa dibuat dan bisa dinikmati masyarakat, dan tidak perlu ada khawatir lulusan dari pesantren akan terjamin masa depan dan dimanapun dia bisa berkarya. Yang penting bisa mengedukasi dirinya dan bisa bermanfaat untuk umat. Saya Ica Asifah, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.